Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka hendaklah kamu mengetahui terhadap tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali hanya Allah. Kaum muslimin dan kaum muslimat di mana saja berada. Kajian keislaman kita berikut ini adalah melanjutkan kajian kita sebelumnya, bahwa ruang lingkup kajian tauhid yaitu mengesahkan Allah diawali dengan ma'rifatul qalbi, keyakinan yang ada di dalam hati. Yang kedua adalah pengakuan, dan yang ketiga itu adalah diikuti dengan perbuatan dan dibuktikan itu dalam kehidupan keseharian. Nah, sekarang seperti apa ruang lingkup kajian-kajian tauhid dalam hal kita mengesahkan Allah seesa-esanya? Maka ada beberapa lingkup yang wajib dalam Al-Quran dan hadis kita mendalami dan mempelajarinya. Yang pertama adalah kewajiban mengetahui Allah itu. Seperti disebut oleh ayat Al-Quran surat Muhammad, fa'lam annahu la ilaha illallah. Kata-kata i'lam di situ adalah perintah, fi'il amar. Maknanya adalah wajib kita mengetahui tentang tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Allah saja. Mengetahui itu adalah oleh ulama-ulama tauhid fardu ain. Seperti hadis menyebutkan, thalabil ilmi faridatan 'alal muslimina wal muslimat. Mencari ilmu itu wajib bagi si orang muslim dan bagi si orang muslimat. Hampir sependapat para ahli hadis, yang dimaksud mempelajari, mengetahui itu adalah tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang terkait dengan dunia, kata Nabi, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih tahu tentang dunia kamu. Tapi yang satu ini tidak ada pilihan. Harus ada guru, harus ada mursyid, dan itu dibimbing melalui Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Maka kita wajib mengetahui ma huwa Allah. Siapa itu Allah? Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah itu esa. Allah itu tempat meminta. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan, tidak ada yang bisa menyerupainya. Kita wajib mengetahuinya. Seperti apa? Tentu kita ikuti pengajian berikutnya. Yang kedua, kewajiban kita mengetahui baik dan buruk. Kaum muslimin, baik dan buruk itu sudah dinukilkan oleh Allah dalam Al-Quran dan telah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita mengukur baik itu adalah ketika seseorang kaya, dia punya jabatan,
dia punya pangkat yang tinggi, dia punya gelar yang banyak. Tidak. Bahkan dalam Al-Quran disebut pada banyak ayat, misalnya laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Tiadalah kebaikan itu hanya menghadapkan wajah kamu ke timur dan ke barat. Tidak. Tapi kewajiban kita pertama itu mengetahui baik dan buruk. Yang membedakan orang baik dengan orang yang buruk itu adalah ada tidaknya dia mengikuti ajaran Al-Quran dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, kewajiban mengetahui bagaimana berterima kasih kepada Allah. Kaum muslimin, kita dari pagi bangun telah Allah datangkan matahari yang menyinari kita dan membawa oksigen, angin yang beredar, ikan di laut, burung di udara, tumbuh-tumbuhan yang berkembang dan hidup di bumi ini. Semua untuk kita, semua untuk manusia. Persoalannya, ketika Allah telah berbuat baik, maka Allah cinta kepada manusia yang melakukan kebaikan. Maka khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang menyuruh kepada manusia kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang munkar dan beriman kepada Allah. Itu namanya kita masuk dalam kategori kewajiban mengetahui yang baik. Lalu apa yang buruk itu? Ketika kita tidak melakukan amar Allah, perintah Allah, dan tidak meninggalkan larangannya, maka itu kategorinya termasuk perbuatan buruk. Yang ketiga adalah, yang keempat adalah mengetahui bagaimana cara kita melakukan perintah dan bagaimana cara meninggalkan larangannya. Sebut aqimus shalah wa atuz zakah. Dirikan salat, bayarkan zakat. Tiba-tiba pandai sajakah kita melakukan salat itu? Kan tidak. Pandai sajakah kita bagaimana cara mengeluarkan zakat? Nanti apa membedakan zakat dengan sedekah, membedakan sedekah dengan infak dan wakaf, membedakan sedekah, infak dan wakaf dengan sumbangan. Ada aturan, ada aturan. Ada aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu namanya kita telah tahu bagaimana kewajiban kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya mengetahui sifat-sifat dan asma'nya. Mengetahui mustahil dan mengetahui yang harus baginya. Ini bedanya pemahaman di kalangan ahli-ahli Mu'tazilah, yang mereka tidak mengakui adanya sifat Allah. Mereka tidak mau mempelajarinya. Dan berikutnya mengetahui tentang perihal malaikatnya, mengetahui perihal rasulnya, mengetahui tentang kitabnya, dan mengetahui tentang adanya janji Allah wa'ad yang diperuntukkan bagi kita di akhirat nanti. Dan yang terakhir mengetahui seputar kadar qada dan kadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah wajib. Mengkaji hal-hal itulah yang disebut kita mengkaji akidah Islam, yang menjadi pegangan dalam menghadapi kehidupan dan yang berhubungan dengan keimanan tadi. Jika tidak kita lakukan itu, maka ada kerusakan, kebinasaan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jika tidak kita lakukan itu, maka otomatis kita belum disebut secara utuh mengesahkan Allah seesa-esanya. Semoga bermanfaat. Fa'tabiru ya ulin nuha. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.